bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dalam Sapa Malam Gembala, Kamis 14 Mei 2020, kita mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 22, Mari Bersukaria Datang Kepadanya. Saya jamin lagu ini belum pernah kita nyanyikan, karena itu saya sendiri menyanyikannya juga rasanya asing. Dikatakan dalam lagu ini ada petunjuk dalam menyanyikannya, yaitu dinyanyikan 3 kali berturut-turut, makin lama makin cepat. Lain kali kita akan bersama-sama menyanyikannya di dalam ibadah, tapi mungkin bersama-sama ketika ibadah yang ibadah fisik itu bisa kita kerjakan ya. Lagu Kidung Jemaat 22, Mari Bersukaria Datang Kepadanya. Malam hari ini mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menolong kami, memberkati kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari pas hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu setia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini kita baca agak cukup panjang. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan 20 ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Perhatikan, berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah sisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Demikian firman Tuhan yang berbagi adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yusuf dia dijual sebagai budak. Namun kita tahu Yusuf tidak menyesali hidupnya. Dia tidak berusaha menyalahkan orang, menyalahkan kakak-kakaknya. Atau dikatakan di awal-awal ini dia tidak menyimpan akar pahit dalam kehidupannya. Ia tidak mengizinkan semua luka batin itu memberi pengaruh yang negatif dalam dirinya. Justru sebaliknya, Yusuf menunjukkan kerajinan, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan tanggung jawab. Dan kemudian berkali-kali Tuhan menunjukkan bahwa Yusuf menjadi berkat bagi Potifar dan keluarganya. Dan memang diam-diam sikap tindak tanduk, bahkan perawakan tubuh yang elok, yang menyenangkan, ini mendapat tatapan mata dari istri Potifar. Istri Potifar yang kesepian ini kemudian mengatur jerat supaya Yusuf bisa memuaskan hasratnya. Namun Yusuf, si budak yang elok, baik itu fisiknya, terlebih lagi sikap tindak tanduknya ini, dia tidak merasa menjadi seorang budak. Dia merasa dia orang yang merdeka, di mana pertimbangannya juga pertimbangan orang merdeka, sehingga dia tidak mau dipaksa. Dia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berani melanggar kepercayaan dan hak tuannya. Meskipun dia budak, dia tidak mau melayani apa yang dia pikir itu adalah kejahatan, yang melanggar kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya ketika tidak ada jalan keluar, maka dia melarikan diri dari cobaan itu. Ya, dia budak. Kalau kita orang merdeka, kita lari begitu, mungkin enggak. Tetapi seorang budak harus menuruti apa yang diminta tuannya. Ini yang menarik. Ya, saudara, hidup yang benar memang seringkali mengundang akibat buruk yang lebih besar. Jadi hidup benar tidak berarti semuanya baik-baik. Hidup benar malah seringkali hasilnya, ujungnya adalah hal yang tidak baik. Tapi itu belum ujung loh. Nanti lihat di belakang ya. Namun apa yang dialami oleh Yusuf ini ternyata membuat Yusuf masuk ke dalam sebuah kesempatan baru yang lebih besar. Maka belajar dari Yusuf. Jika karena hidup yang benar kamu kerjakan, engkau kerjakan, ini membuat banyak kesulitan bagi saudara, apa yang harus dilakukan? Tetap pertahankan imanmu. Jangan melarikan diri dari masalah itu. Tetap pertahankan imanmu. Kamu boleh lari menghindari supaya kamu tidak jatuh dalam cobaan, tapi tetap hadapi konsekuensi dari pilihanmu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia melarikan diri, tidak mau mengerjakan pencobaan, tapi dia berani menghadapi konsekuensi dari pencobaan yang dia hindari itu, dan dia sedang diarahkan kepada sesuatu yang lebih besar. Lakukanlah hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh Yusuf. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk keteladanan yang sudah diberikan oleh Yusuf. Masalah bisa jadi datang, tapi Engkau menolong kami. Apabila masalah itu mengancam iman kami, biarlah kami menjauhkan diri, melarikan diri. Tetapi kami bertanggung jawab terhadap konsekuensi melarikan diri itu. Walaupun harus mendapatkan hujatan bahkan hukuman, ketika kami tetap belajar mempertahankan iman, kami percaya
bahwa Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, dan segala sesuatunya akan memberikan kebaikan. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap teguh tekun setia untuk memegang iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri perenungan kita di malam hari ini. Kita menyanyikan lagu tadi ya, semoga masih ingat. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Selamat malam sahabat GKI Gendut Indah. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati. Amin.